Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja buat semuanya, untuk sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur di seluruh Indonesia. Nah, ini malam saya ketemu dengan seorang pakar trading saham atau saham trading. Nggak tahulah, nanti biar beliaunya yang menjelaskan. Namanya Om Purnomo Sony. Sebelum masuk ke tanya jawab, Om, kenalan dulu sama pemirsa Travel Ibu. Halo, penonton Travel Bro, salam senja gitu kan ya caranya kan. Iya. Perkenalkan, saya Purnomo Sony. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang perawat. Perawat saya. PNS ya? PNS. Gas. ASN, saya perawat, tetapi sejak tahun 2016 saya aktif melakukan edukasi saham kepada masyarakat di Indonesia. Bahkan kita sudah 2 kali pernah ngadain edukasi di Hong Kong. Wah, ini menarik ini. Nggak, cerita pertama kan orang main saham itu macam-macam ya, Om ya. Ya, nah, betul. yang saya dengar-dengar bisik-bisik ini katanya cara mainnya saham atau trading sahamnya Om Sony ini orang awam yang dari nol nggak tahu apapun, kalau pakai apa ya, bimbingan atau gayanya Om Sony, nol pudul pun lama-lama bisa dan relatif lebih aman dari cara-cara yang lain yang kebanyakan orang punya. Bisa sekilas cerita. Iya. Jadi gini, Bro. Jadi trading itu kan macam-macam ya. Ya, Kalau jangka panjang banget itu investasi namanya. Investasi. Nah, kalau yang pendek banget itu namanya scalper. Nah, trading. pendek. Nah, saya itu di tengah-tengah. Oh, tengah-tengahnya Saya itu ya. istilahnya swing trading lah. Mediocre kalau Nah, jadi swing trading itu swing trading. bagaimana kita trading tetapi tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Oh, itu yang penting. Makanya kenapa saya PNS pun, saya perawat pun bisa trading saham. Bahkan tagline-nya saya itu adalah jadikan pekerjaanmu sebagai main job. Wah, Oke. jadi apapun profesinya ya main job, ya Itu dokter, main ya jobnya. perawat, pengusaha gitu kan. Tetapi gaji sebagai side income. Gajinya Nah, malah side income. Main income-nya dari pasar Dan- modal ini tadi. Oke. Ya, begitu, Bro. Iya. Jadi tapi kok bisa? Kan sudah 2 kali nih ke Hong Kong. Iya. Kan berarti bagus tuh untuk teman-teman TKI kita yang pertama, kalau kadang-kadang mereka kalau mau pulang, menjelang pulang kan bingung, kok nek mulai Indonesia ngapo. Saya kira itu bagus untuk teman-teman yang mungkin nggak hanya di Hong Kong sih, mungkin di Malaysia, mungkin di Jepang, mungkin di Korea gitu. Kalau mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang ini, pulang sudah nggak bingung lagi, bisa dieksplor lagi itu. Nah, betul. Jadi memang salah satu alasan utama saya diundang oleh salah satu alumni saya ke Hong Kong itu karena dia pengen ngedukasi teman-teman supaya kalau pulang itu nggak takut gitu. Ya. Karena fenomena yang banyak terjadi di teman-teman Oke. BMI atau PMI gitu kan, Buruh migran Indonesia. ya. Jadi sekarang nggak boleh kita ngomong TKI, Ya, Prof, nah. gitu. Kita ngomongnya BMI atau PMI gitu kan. Nah, itu adalah mereka kerja ngumpulin duit, Oke. tapi saat pulang takut. Kenapa? Nanti nyampe rumah ngapain ya? Ya. Adanya mungkin begitu kelondong, nanti nggak laku, balik lagi duitnya habis. Yang paling Bisnis. banyak ditawari investasi tetangganya. Betul sekali. Sekilas sekejap. Betul. habis. Dan itu macam-macam loh. Apa namanya? Kasus-kasusnya. modusnya. Mulai dari yang pakan jangkrik, ya kan, kroto, Betul. sampai yang sengon, Ah. rumah makan, sirkah-sirkah itu saya nggak sebut merek ya. Sirkah itu Ya. nama istilah ya, gitu kan. Dan itu banyak banget gitu kan. Makanya saya itu diajak teman PMI kemarin ke Hong Kong 2019 itu untuk edukasi supaya teman-teman PMI itu kalau pulang itu sudah punya bekal pengetahuan dan bekal wawasan supaya nanti saat pulang bisa memanfaatkan pasar modal gitu, Bro. Nah, poinnya tadi kan ini untuk BMI yang istilahnya semi gaptek lah, ngerti, Ya, betul. tapi ini kenapa kok mereka bisa? Ibu rumah tangga kenapa kok pakai teorinya Om Sony ini bisa? Apa poin-poinnya, 3 alasan misalnya yang membuat kalau pakai cara ini di bawah bimbingan jenengan itu kok akhirnya bisa dan aman? Jadi salah satunya gini, Bro. Saya pakai analogi gampang aja, Bro. Ya, oke. Misalkan Prof Among sekarang di pasar, Oke. ya kan? Ada orang ngantri beli bawang, satu ngantri beli lada. Beli lada. Nah, oke ya. Yang ngantri bawang ini banyak orang bulenya, Bro. Oke. Sementara yang ngantri lada ini nih orang Sleman, orang sini-sini saja. Iya. Kalau kita pedagang, kita berpikir yang prospeknya bagus bawang apa lada, Bro? prospeknya bagus, bule itu ya? Ya bule, bawang, Oke. gitu kan. Nah, sama salah satu indikatornya adalah
yang saya gunakan itu wes rasa macem-macem. Di bule tuku sahamku, ya melu tuku sahamku. Sesederhana itu ya. Itu salah satunya. Salah satu seperti itu. Tapi Prof. untuk tahu mana yang dipilih bule lah, ilmunya ada di situ. Iya ya. betul. Nanti kita pelajari di situ. Gitu, Prof. Alat pertama buat misalnya teman-teman bukan hanya PMI ya, yang teman-teman di kampung, di pucuk gunung di Indonesia atau perawat seperti Om Sony yang kayak di desa saya di Lamongan bisa. Alat pertamanya apa kalau Jadi siapapun orang kalau mau buka saham, beli saham itu harus menghubungi sekuritas. satu sekuritas Nah, jadi nanti sama sekuritas akan dibukakan rekening saham. dibukakan rekening saham. Nah, syaratnya itu punya EKTP. punya EKTP yang Sama ketiga. punya rekening buku tabungan. Udah itu Punya doang. rekening tabungan. Dan nanti setelah itu dibukakan rekening, nanti sama sekuritas itu akan dikasih aplikasinya. Oke, lalu dikasih aplikasinya, masuknya ke apa itu? Ke smartphone atau ke laptop? Smartphone bisa, laptop Dua-duanya bisa, ya? webnya bisa. Berarti gitu kan. kalau yang di desa-desa itu bisa pakai laptop anaknya yang masih Bisa, apapun ya. pakai handphone smartphone yang buat sendiri ngerekam itu juga bisa. Gitu kan. Nah, Jadi ternyata kalau kita kebanyakan orang mikir saham itu rumit gini-gini, ada cara bermain saham yang sangat simpel, mudah. nah betul. Jadi gini, Prof. Ada kenapa orang tuh berpikir saham itu susah gitu. Yang pertama berpikir saham itu hanya untuk orang kaya. Betul. Modalnya jutaan. Nah, ini yang paling penting nih. Padahal Ya. dengan 100.000 Nah, saja ini pengalaman dari peserta-peserta ini Iya. ya, modal 100.000 kan itu aja. bisa, gitu kan. Cuman ya tadi jangan berharap hasilnya jutaan gitu kan. Tapi paling enggak dengan 100.000 kita bisa mulai belajar. Belajar ilmunya dulu, Betul baru sekali. nanti dari Sambil nabung. bisa. gitu. Oke, lanjut terus. Terus kemudian yang kedua selalu ngomong saham itu haram riba gitu kan. Iya, haram riba. Ini Judi, kadang-kadang ya. bikin anu dulu ya. Takut bikin duluan gitu. takutan, ya. Padahal MUI sudah bikin fatwa bahwa saham itu halal. Katanya juga ngajar di teman-teman organisasi sayap NU atau apa pernah ya? Iya, jadi saya juga salah satu, bukan salah satu ya, co-founder lah ya, atau salah satu yang menginisiasi Inisiasi. kegiatan ngaji saham Untuk teman-teman di di LD LD PBNU, Lembaga Dakwah PBNU, malah pusat PBNU, ya. pusat. Nah, tuh, jadi udah nggak perlu diperdebatkan lagi lah. Masalah syarinya gitu kan ya. Terus kemudian banyak orang berpikir trading itu harus mantengin laptop. Wah ini, ya saya nggak bisa kalau harus seperti ini. Karena Saya PNS, perawat, iya. ya. Saya di ICU, Jam- Prof. Jam 4 oh. Di ICU saya. Kan Dan lagi nanti ya, kalau jam-jam. misalkan ada pasien ngikik RJP gini loh, sahamku piye ya mati pasien gitu kan. Makanya kita memberikan persepsi yang benar bahwa saham itu nggak harus mantengin laptop. Tergantung tadi kita Iya. mau apa. Mau investasi, mau scalping, mau swing. Lah kalau scalping itu memang harus mantengin laptop. Yang jangka pendek. Jangka ya. pendek menitan Karena gitu itu main kan. di mediocre atau main di swing tengah Tengah ini. tadi jadi itu nggak lebih gantung santai. bacaan. Betul sekali, Prof. Terus Itu, yang Prof. keempat apa? Yang keempat itu selalu berpikir ini untuk orang pinter. Harus orang IQ tinggi berdasi gitu kan. Oke. Padahal ya enggak. Alumni saya itu rekor termuda adalah umur 9 tahun kelas 4 SD. Gila, orang mana nih? Ini orang Jogja, Orang orang Jogja. Gamping gitu kan. Nah, yang tertua itu umur 69 tahun orang Jogja, Oma Chandra namanya. Halo Oma Chandra. Oma Chandra, ketemu Oma Om Sandi Chandra. lagi nih. Bahkan waktu itu beliau profitnya itu digunakan untuk ke Cina sebulan full. Loh, keren ya. Iya. Nah, Padahal Oma Chandra itu ya. Baik yang anak kecil sama yang Oma Chandra ini waktu diajari sampai bisa kemudian ilmunya dipraktekkan secara menjadi profit tadi butuh berapa waktu berdasarkan Itu kalau Oma Chandra itu pertama kali belajar waktu itu kelas itu dibeliin laptop dulu. Jadi pelajaran Oke. pertama itu nyalain laptop sama nyalain laptop ya. Iya. Matiin laptop. Kalau nyalain kan tinggal mencet nih. Nah, kalau matiin gimana? Iya. Beliau itu bisa profit itu kemudian dia ke Cina itu setelah 1,5 tahun. 1,5 tahun, tapi praktek dari sejak di privat sama Ya, Om Sandi itu 4 berapa bulan. 4 bulan udah bisa main sendiri 4 bulan ya. udah Termasuk yang anak lancar. kecil tadi ya. Betul sekali. Oh, jadi ini betul. anak TK, jadi yang punya anak SD gitu, jangan khawatir, anak SD pun bisa. Caranya gimana? Orang Gamping itu modalnya dari ibunya. Oh. Jadi dia tuh nanti kalau malam iseng-iseng cek saham gitu kan, nanti kalau pagi bilang ibunya, "Bu, nanti aku beliin saham ini ya." Nah, Oh. itu didukung bener sama ibunya itu. Malah jadi dekat sama anak sama ibu, kompak Iya, ya. iya, Merekat nah. saham, membuat komunikasi dan Keluarga, gitu kan. keluarga dan lebih. Oke, kalau pengalaman dari teman-teman yang BMI ada yang bisa diceritakan? Dari BMI ada beberapa orang yang sudah pulang. Salah satunya dari yang majak saya itu dari Jember, itu sekarang udah pulang. Sekarang full time trader di Jember sana, di mana? Di Puger, ya. Pantai Puger. Nah, itu di sana Mbak Ana itu. Terus kemudian ada dari Cirebon, dari mana Sulawesi juga ada dari resign.
ada lagi namanya Mbak Ayas Farm, ini dari Banyuwangi. Mbak Ini Ayas juga, Banyuwangi ketemu mentornya ini nih. juga sudah sekarang bisa dibilang punya anak bayi dan dia sekarang trader di Banyuwangi. Satu lagi Mbak Rohani Atin dari Ponorogo, itu juga sekarang bisa dikatakan ibu rumah tangga yang berdaya karena di saham. Karena siang. Artinya gini ya, kalau melihat kota-kota atau daerah-daerah yang disebutkan Om Sony, ada Banyuwangi, Ponorogo, Jember, itu kan Cirebon. Ini kan artinya kota-kota yang mungkin orang aja belum tentu pernah ke sana kan? Betul. Kota kecil. Artinya gini, dengan bermain saham, peluang sukses mau orang Jakarta, Betul. orang Jogja ibu kota provinsi, sama orang yang pojok Banyuwangi, Puger, Jember, ternyata bisa sama sukses. Itu kerennya ya. Saya ada cerita lucu, Prof. Gimana? Ini orang mana? Nanggulan naik itu apa namanya? Nanggulan naik. Pokoknya Pengasih Kali biru. Nah, Ada. Jadi orang situ itu polisi. oke. Polisi. Jadi polisi saya sebut namanya Mas Tri gitu kan. Mas Tri, polisi. Jadi dia itu bisa beli mobil, ya waktu mobilnya Xenia gitu kan. Itu dari hasil saham. Kenapa kok dia bisa hasil saham? Karena dia nggak pernah nengok sahamnya. Kenapa? Karena di desanya nggak ada sinyal. Oh, jadi kalau pas dinas ke kota iseng-iseng Betul. ya. betul. Keren itu. Nah itu salah satu pengalaman. Jadi nggak ada alasan kita nggak masuk saham gitu kan. Oke. Aku wong desa di WA bisa gitu kan. Peluang suksesnya ternyata sama, mau di pucuk gunung, mau di pinggir pantai, mau desi banget, yang penting ada bahkannya tidak ada sinyal aja ada bisa sinyal sukses turun ya. dulu gitu kan. Mau ada sinyal, mau tidak ada sinyal ternyata bisa sama-sama suksesnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini Orsa nih, kalau ada teman-teman dari pemirsa Travel Ibu ini yang pengen belajar serius tentang saham cara mudah orang awam ini, kemana harus kontak? Apa ke IG, apa ke kanal YouTube, atau kita ke apa biasanya? di YouTube Ngundang grup atau ngundang Om Sony yang ke sana atau bagaimana biasanya? ya, kita juga ada kelas privat, ada kelas privat yang bagaimana? One on one. Jadi satu orang satu peserta. Jadi waktunya menyesuaikan ya kesepakatan pesertanya. Itu garansi loh, Bro. Semua kelas saya bergaransi. Uang kembali 100% kalau nggak bisa jualan. Sampai nggak bisa aplikasi dan nggak bisa jualan ya. Iya, itu. Nah, terus kalau teman-teman mau lihat profil saya itu ada di YouTube Profita Institute. Profita Institute. Nah, coba cek ke situ supaya nanti IG bisa. Sama YouTube kita hanya di dua itu. IG sama YouTube ya, sama-sama Profitanya ya. Profita Institute ya. Terus kelas yang lain, yang grup bagaimana? Kelas diundang atau buka kelas di mana gitu? Diundang. Jadi kalau teman-teman kita ada teman komunitas gitu kan, itu nanti silakan kontak, nanti kita akan kesepakatan mau di mana, berapa orang nanti kita bisa datang. Kalau yang di Hongkong sampai berapa orang? Waktu di KJRI itu 230-an. Dan sampai segitu ya. Iya. Tapi efektif nggak kalau banyak itu, atau lebih mending yang lebih kecil di bawah 100 atau sekarang jujur ya, Prof ya. Ya. Nasabah saya itu sebagian besar dari Hongkong. Oh gitu. Iya. Dari Hongkong. Jadi yang Cilacap asli nggak sampai 5%. Oh gitu. Ya, beliau ini tinggalnya di Cilacap. Tinggalnya di Cilacap, ngajarnya di Hongkong, dan moga-moga sehabis podcast ini lihat Travel Evo, teman-teman yang di Korea Selatan yang gajinya gede-gede itu 20 juta, 25 juta, di Jepang yang gajinya 20 juta sampai 40 juta itu ya bisa mengikuti teman-teman yang di Hongkong. Jadi bagaimana duit yang dihasilkan tiap bulan itu nanti tidak hilang percuma, tapi lebih produktif lagi bahkan ketika pulang ke tanah air, bahkan ketika masih bisa di sana ya. Iya betul. Main. Jadi kita privat, jadi privat itu yang sudah jalan, yang sedang jalan itu sekarang dari Jerman sama Rusia sedang jalan. Gila. Jerman, tapi Rusia, yang sudah alumni itu ada New Zealand 2 orang, Korea Selatan ada beberapa orang, Jepang 1 orang, Qatar, UEA, Swiss 1 orang. Ya. Jadi diaspora di sana itu. Diaspora. Ya, itu kelas. Sekarang yang sedang on progress itu dari Rusia sama dari Jerman. Jadi berarti bisa online ya? Bisa online. Ini. Privat online. Tapi kalau saya sih sebetulnya kalau ikut privat itu seneng kalau ketemu langsung gitu. Janjian sambil ngopi, sambil ketawa-ketawa gitu lebih enak. Atau teman-teman yang di Jepang sama Korea, organisasinya itu ngundang lah kawan-kawan beliau 50 orang apa 100 orang. Kasihkan tiket, urus visanya, terbangkan. Insya Allah itu nanti lebih bagus daripada Anda pulang bingung. Saya kira itu ya gunanya kita podcast sama Om Sony. Apa terakhir yang ingin disampaikan Om Sony sebelum saya tutup? Jadi
siapa saja harus kenal saham. Siapa Manfaatkan saja harus kenal saham. Saham, karena disitulah letak harta karun yang sesungguhnya. Dan tidak dibatasi usia ya. Betul sekali. Kalau jadi TKI di Korea kebanyakan di pabrik kan butuh tenaga Ya, yang pernah. ekstra, ya, Nah, kalau kesehatan kalian udah tua nggak mungkin toh. Ya. Karena ada batasnya kerja di Korea itu. Jadi teman-teman selepas Korea pulang mau apa bisa bisnis konvensional plus ditambahi mainan saham karena itu akan duitnya masuk sampai meskipun kita sudah tua seperti Bu yang 69 tahun. Chandra, Oma Chandra. Oma Chandra. Oke teman-teman Travelebo, itu aja sedikit bincang singkat kita dengan Om Sony. Dan moga-moga Anda dapat inspirasi dan jangan lupa yang diaspora di mana-mana atau BRI di mana-mana bisa mendang beliau. Saya ikut memberikan jaminan trust karena beliau nggak ada tipu-tipu karena semuanya terbuka, semua sama alumninya juga semuanya dekat. Itu dulu ya, sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa bahagia dengan 3 cara, apa itu ngopi, udut, dan traveling. Traveling kenapa? Karena dengan traveling kita akan ketemu orang-orang baru seperti beliau ini, dan dengan ketemu orang-orang baru kita akan mendapatkan ilmu baru, ide baru, inspirasi baru, atau hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Mari kita pamit Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja.